Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyari SPDI, anggota PTG BEP 1 LPPK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apa mau memeriksa terapian kalian pada hari ini? Sekarang mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Untuk memimpin doanya diminta salah satu dari teman kalian. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Republik Indonesia. Kita silakan untuk berdiri. Bye.
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Bagi namanya Bapak sebut agar segera mengatakan hadir pada saat Bapak sebut namanya. Sakila Dara Putri, Hadir. Raisa Ila Farhana, Hadir. Rinanya, Hadir. Dinda Rahayu, Hadir. Sultan, Hadir. Jaki Surya Maja, Hadir. Sapa Hayun Nisa, Hadir. Fatimah Johro, Hadir. Dikis Dwi Upaira, Hadir. Rasa Agustia, Hadir. Nafian Najib Al-Ajib, Hadir. Farhan, Hadir. Reza Ali, Hadir. Rapa Bayhaki, Hadir. Ajam, Hadir. Sekarang marilah kita mengadakan, sebelum pembelajaran dimulai, kita mengadakan ice breaking. Sekarang mulai. Sekarang buku catatan yang boleh dikeluarkan.
Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu akidah akhlak dan Asmaul Husna yang dinamakan Al-Karim. Yang mana Al-Karim itu artinya yang maha mulia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurahannya diberikan kepada semua makhluknya, tak terkecuali walaupun orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa. Itulah kata kemurahan Allah Ta'ala itu. Dia memang maha pengasih, maha penyayang. Dengan kemuliaannya itu, dia akan memberikan kemuliaan kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini. Karena kegunaannya lah semuanya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin kamu atau kalian dapat menyaksikan bahwa orang bukan beragama Islam tapi diberi rezeki. Itu salah satu kekurangan Allah. Dia bukan tidak beragama Islam, tetapi tetap diberi rezeki Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita orang Islam, orang yang beriman, taat kepada Allah Ta'ala, bakti kepada orang tua, rajin belajar, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa kemuliaan. Jadilah makna dari Al-Karim itu adalah, maksudnya adalah yang maha mulia. Selain itu, Al-Karim juga bermakna zat yang memiliki banyak kebaikan, sangat pemurah, dan akan diberikan nikmat serta keutamaan. Jadi itulah buah Al-Karim itu. Selain pada sifat yang mulia tadi, juga memiliki banyak kebaikan. Al-Karim juga diartikan sebagai maha pemberi maaf. Dia juga diartikan sebagai pemberi maaf. Karena Allah memaafkan dosa-dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepadanya. Nah, itulah Allah karena dia maha pemaaf. Kalau kita kesalahan kita kepada Allah SWT itu, lalu kita minta maaf, maka Allah akan memaafkan kita dengan satu hal, jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Misalnya kalian mencuri uang orang tua kalian, lalu kalian misalnya lah meminta maaf kepada orang tua kalian, lalu kalian meminta orang tua kalian memaafkan kalian, lalu meminta kepada Allah Ta'ala, diberi maaf Allah SWT karena dia maha pengampun. Tapi dengan satu catatan, jangan diulangi kembali perbuatan tersebut. Tapi jangan diulang. Kalau kita selalu berbuat kesalahan, maka itu sengaja, itu sudah termasuk dosa. Tapi jangan dicari-cari alasan untuk menghindari perbuatan yang salah. Jangan, karena itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi dan tidak akan pernah berhenti memberikan anugerah kepada setiap makhluk, baik itu manusia. Tidak boleh putus asa dari kedermawanan Allah Ta'ala. Jadi kita tuh jangan putus asa atas kedermawanan Allah Ta'ala. Karena sudah dijadikan Allah Ta'ala, barang siapa yang berdoa dan meminta kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Dan baru melihat kembali tadi bahwa Al-Karim tadi itu artinya adalah maha mulia. Demikian kiranya dapat artinya yang maha mulia. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Dinda. Apa yang mau ditanyakan? Makna dari Al-Karim tadi artinya yang maha mulia. Jadi Allah itu menganugerahkan kemuliaannya itu kepada setiap makhluk, tidak peduli itu orang tua, anak-anak, orang Nasrani, Majusi,
Bahkan orang yang berbuat maksiat tetap Allah berikan kemuliaan. Nah, tergantung kita manusia saja. Kalau kita diberi kemuliaan, kenikmatan, kita syukuri, maka kita termasuk hamba yang berterima kasih dan bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita apa yang diberikan Allah itu diberikan Allah berupa kekayaan, misalnya kita gunakan di jalan yang tidak baik, maka berarti menandakan bahwa kita tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Seperti di dalam Al-Quran katakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan. Tapi kalau siapa yang tidak bersyukur, maka tunggulah azabku yang paling pedih lagi. Kata dalam surah Ibrahim dinyatakan seperti itu. Sekarang sudah jelas mas semua? Kalau sudah jelas, marilah kita bikin sebuah kelompok diskusi, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 kelompok. Yaitu ada kelompok 1, 2, dan 3. Dipersilakan untuk bikin kelompok. Diperhatikan semua, yaitu diskusi kalian itu hari ini kalian membahas sebuah tema pelajaran kita tadi tentang Al-Karim. Sekarang dipersilakan untuk menyelesaikan tugasnya. Sekarang didiskusikan sama dengan hasil diskusinya itu. Dibaca dulu bukunya dan dicatat seperti ini. Tadi didiskusikan.
Yang kali dibaca, rasanya dicatat. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita akan mulai persentase hasil diskusi kalian tadi. Sudah siap memberi persentasenya? Sudah. Nah, sekarang Bapak persilakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil persentase. Silakan. Jadi baca. Satu Al-Fatihah. Berdiri dibaca. Dibacanya sambil berdiri. Satu Al-Karim artinya Maha Pemurah, Hidayah Allah tidak akan karena pilih kasih kepada semua makhluknya. Dua, untuk waktu mengamalkan sifat Al-Karim dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak persilakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Persilakan. mengamalkan asma al-karim saat baru kita amalkan pada waktu sesudah salat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Bapak persilakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Al-Karim dalam Asmaul Husna artinya Allah Maha Pemurah kepada semua makhluknya. Dalam keadaan senang maupun duka, sifat Al-Karim patut selalu kita amalkan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang sudah kalian membacakan hasil persentase kalian per kelompok. Sekarang siapa di antara siswa, di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran ini, dipersilakan. Ya, silakan Raisa Ila Farhana jadi menyampaikan. Menyampaikan kesimpulan silakan. 1. Al-Karim artinya Maha Mulia. Kemuliaan dan kemurahannya diberikan kepada semua makhluknya. 2. Waktu yang paling utama mengamalkan sifat Al-Karim adalah sesudah mengerjakan ibadah salat. 3. Manfaat dari sifat Al-Karim bagi yang mengamalkan adalah A. Memperoleh kemuliaan hidup. B. Memperoleh keturunan yang soleh. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang menyampaikan. Terakhir Bapak ingin berpesan supaya mudah-mudahan kalian selaku siswa-siswi nanti mampu mengamalkan isi Al-Karim itu dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita. Ya. Jadilah dari intinya dari pertemuan tadi dari hasil itu dipelajari kembali baik-baik di rumah supaya benar-benar paham dan dimengerti sehingga kalian dapat mengamalkannya dengan baik dan sempurna, sehingga apa yang kalian ingin itu akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah setiap pelajaran yang Bapak berikan itu artinya tidak lepas dari apa yang telah menjadi acuan kita dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tadi yang mana sifat Al-Karim itu baik kita amalkan dan kita tanamkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana dari arti itu kalian sudah mengetahui Al-Karim artinya yang maha mulia artinya. Artinya kemuliaannya itu adalah tidak terbatas artinya tadi ditujukan kepada setiap makhluk itu, baik orang yang beriman ataupun tidak beriman. Itu ada terima dari kesemuan dari mana soal Al-Karim tadi. Jadi sehingga dengan kalian mengamalkan itu nantinya kalian bisa mengembangkan kembali pengetahuan kalian kepada generasi yang selanjutnya, sehingga ilmu itu selalu bermanfaat dan mengalir terus sampai nanti. Karena itu adalah kalau ilmu itu satu mengalir itu kita pelajari itulah diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, maka amal ibadah kita itu terus mengalir. Ya, dan intinya walaupun orang yang berilmu itu sudah meninggal dunia, itu karena salah satu hasil dari sebuah ilmu pengetahuan. Ingatlah, tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa beribadah. Tapi kalau orang itu berilmu, beramal tanpa ilmu, maka itu sesat. Orang yang punya beramal itu ada ilmunya. Kita sembahyang juga harus ada ilmu pengetahuannya. Rukunnya kita penuhi, harus kita ketahui. Tidak boleh, jangan kita melakukan ibadah kalau kita tidak tahu tata caranya. Makanya orang itu perlu ilmu. Begitu juga dengan mengamalkan Al-Karim, kita harus tahu kita tepat waktunya di saat melaksanakannya itu adalah pada saat sudah sholat, yang kita laksanakan sudah
sudah sholat di dalam keadaan itu. Kemudian pada saat tertentu baik keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itu adalah yang patut kita amalkan dalam mencapai kehidupan yang baik sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita dapat masalah pada saat kemudian itu jangan diperhatikan apa yang telah menjelaskan guru di depan, karena itu akan menjadi bahan kalian pada saat nanti menghadapi ulangan. Itu kan jadi bahan kalian. Maka itu segala apa yang dijelaskan itu tolong itu diperhatikan dengan baik. Paham? Paham. Jadilah selanjutnya dengan apa yang Bapak menjelaskan dari Bapak tadi, semoga menjadi pengetahuan kalian untuk di kemudian hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya marilah kita sebelum kita tutup, marilah kita mengadakan insyaallah tepuk semangat. Sekarang kita membaca doa bersama, yaitu sudah berakhir, lalu kita baca doa itu surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tansani ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tutup dengan pelajaran kita di Al-Alhamdulillahirabbil alamin.